itu kita akan belajar Tailwind. Nah, tapi di sini boleh Raisa nggak yang nggak pernah ngoding gitu? Mungkin Mau bisa tahu dulu sih. Ada nggak yang nggak pernah bikin code HTML, CSS? Wow, naik Mas. 10, 11, 12, 13, 15, 17. Kayaknya hampir sebagian besar deh Mas. Bagian besar Banyak ya? yang Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nanti, soalnya kan di banner dikasih tahu ya, harus menguasain HTML, CSS, JavaScript dulu ya. Ya nanti kalau misalnya bingung, teman-teman bisa belajar dulu basicnya, nanti balik lagi ke slide ini untuk belajar lagi ya. Nah, jadi kalau untuk belajar ini, teman-teman harus menguasain dulu CSS ya, basicnya. Oke. Nah, jadi kita bahas Tailwind CSS, ini framework, jadi native-nya itu CSS, induknya CSS, terus dia punya anaknya, framework-frameworknya itu Tailwind nih, ada yang nyiptain lagi namanya Tailwind. Nah, jadi apa sih itu Tailwind? Nah, Tailwind ini CSS framework untuk front-end ya, khususnya, itu berbasis utility pada low level dengan high customizable. Nah, Tailwind ini juga mendukung responsive design. Nah, mungkin kita bisa buka webnya ya. Nah, ini website utamanya. Jadi ini sebenarnya ada developer lagi yang buat. Jadi kalau CSS itu udah ada, terus dia kembangin lagi nih, dia buatin yang namanya framework. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum pernah dengar apa sih framework, apa bedanya dengan CSS. Nah, jadi framework itu biasanya diciptain sama developer itu untuk memudahin kita kerja lebih cepat, lebih efektif, lebih cepat, lebih terstruktur gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai framework, itu contohnya misalnya gini ya, aku bikin project dulu. Oke, ini HTML biasa ya, standar. Nah, biasanya kalau kita nggak pakai framework, itu kalau misalnya kita nggak desain sesuatu, misalnya aku bikin sebuah teks di sini, yang namanya hello. Nah, kalau kita tampilin hasilnya, nah, ini kan plain text ya. Jadi kalau HTML itu, kalau yang belum pernah coba, basically HTML itu kayak Microsoft Word. Kita semua naruh konten itu di situ. Mau konten itu teks, mau konten itu image, video, kata letaknya pokoknya semua konten di situ deh gitu. Taruhnya di HTML gitu. Itu kayak Microsoft Word lah, teman-teman naruh semua di situ. Nah, HTML tuh kayak gitu sama. Dia extension-nya tuh seperti ini ya, .html. Jadi nandain ini file HTML. Nah, biasanya kalau kita nggak desain, misalnya kita mau ganti warna dia, gitu. Biasanya kita kasih kelas, misalnya di sini heading ya. Terus kita panggil CSS-nya, file CSS kita connect-in di sini. Nah, terus kita panggil kelas ini, heading-nya di dalam sini. Nah, misalnya aku tambahin color-nya, warnanya, misalnya blue ya. Terus aku kasih font size dia, ukurannya, itu misalnya 16 pixel. Oke, nah kita harus ngedesain bikin file baru, CSS baru, terus kita panggil kelasnya di sini. Nah, dengan framework itu kita nggak perlu kayak gitu. Nanti aku contohin caranya, jadi dia lebih singkat caranya, nggak perlu bikin file CSS lagi, panggil kelas lagi. Nah, sebenarnya framework tuh yang mudahin kita proses development, lebih cepat development-nya gitu. Karena kan kita sekarang semua aplikasi itu cepat banget update-nya kan. Ya itu ngemudahin developer tuh untuk bikin aplikasi yang cepat update segala macam. Nah, itu sebenarnya framework desain dibuat tuh untuk itu.
Nah, jadi si CS Framework ini, Tailwind ini dibuat untuk membuat building custom design secara cepat banget gitu, rapidly. Nah, kalau instalasinya nanti mungkin teman-teman bisa buka websitenya ya, tailwindcs.com, atau di slide juga aku udah masukin cara installnya di sini. Nah, di framework itu yang terkenal tuh ada dua, ada namanya Bootstrap dan Tailwind. Nah, bedanya, kalau di Bootstrap itu, nah, di sini, ini kalau kita pakai Bootstrap nih, dia tuh biasanya kelasnya lebih pendek, kalau Tailwind lebih panjang, tapi lebih detail bedanya. Tools-nya teman-teman harus install ini ya, install Node.js, terus install, tentu aja teman-teman harus install code editor ya, untuk bikin code-nya. Nah, terus bisa install extension yang di code editornya. Extension itu kayak plugin ya, plugin untuk teman-teman lebih cepat kerjanya. Kayak tadi aku pakai live server, jadi setiap ada update, dia langsung refresh secara otomatis. Nah, ini instalasinya, nanti teman-teman bisa cek ya. Aku akan singkat proses ini, takut lama waktunya. Jadi aku punya project yang udah diinstal. Oke, nah kita akan coba buat website kayak gini. Oke, kita buat dulu hello world ya, dengan menggunakan Tailwind. Kalau tadi kita pakai HTML biasa, CSS biasa, ini kita cobain pakai Tailwind. Nah, ini aku udah buat di folder ini ya, landing page, terus aku punya folder XML. Nah, kalau tadi kita perlu buat kelas kan, kalau teman-teman lihat. Nah, sekarang kita cuma nggak perlu CSS-nya, kita cuma butuh kelas, nama kelasnya apa. Misalnya aku di sini kasih seperti ini ya namanya. Ini aku coba jalanin lagi. Nah, misalnya aku mau dia berubah warna biru juga, ya aku tinggal tambahin di sini kayak nah, ini untuk membesarin teksnya ya. Kita bisa pakai teks ini. Kalau tadi kita pakai font size, kita nggak perlu pakai font size nih. Kita langsung dapat kelas yang udah dibuatin sama dia. Jadi mereka tuh buatin kelas yang akan sering teman gunain. Jadi mereka udah tahu nih kira-kira di industri front end itu butuh apa aja sih, stylingnya kayak gimana sih. Mereka tuh udah tahu karena mereka udah pengalaman bikin produk. Sehingga mereka bikin kelas yang udah didaftarin sama mereka sendiri. Teman-teman tinggal panggil kelasnya aja, nggak butuh bikin CSS ulang gitu dari awal. Nah, misalnya aku mau gedein fontnya, itu tinggal pakai kayak gini misalnya. Nah, aku nggak nyentuh file CSS sama sekali, cuman kasih kelas berdasarkan ukurannya aja, sesuaiin kebutuhan kita. Misalnya mau dikecilin ya, tinggal panggil lagi teks, panggil lagi kelas yang kecilnya, misalnya 2XL. Jadi kecil lagi, gitu. Itu gunanya framework. Jadi bayangin, kita cepat banget kan kerjanya, kita nggak perlu buat file CSS, langsung bisa nge-styling dia. Gitu. Nah, kalau warna, kita bisa lihat dokumentasinya. Jadi belajar programming itu sebenarnya nggak ngafalin, tapi kita butuh baca dokumentasi. Caranya, nih, misal tadi kita mau ngubah color-nya nih, ngubah color teksnya, terus kita nggak tahu kodenya apa ya, kita tinggal buka Tailwind ini ya, kita lihat dokumentasi dia. Nah, kita lihat aja kalau misalnya mau warnain sebuah teks tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini dia ada text color ya namanya. Kita lihat aja dokumentasinya. Oh, kalau misalnya mau color tuh kita tinggal pakai kelas ini .text, warnanya apa nih? Nah, ini kan ada hasilnya ya. Warnanya apa? Misalnya warna hijau. Yaudah kita pakainya berarti .text green 400 misalnya. Yaudah, kita tinggal pakai ini di sini. Oke, butuh text green 400. Tuh, berubah kan dia? Gitu. Jadi teman-teman nggak belajar programming mau front end, mau back end, mau DevOps juga itu nggak ada yang ngafal gitu. Semua programmer hebat tuh nggak ada yang ngafal. Mereka pasti baca dokumentasi. Jadi teman-teman harus rajin baca, harus mau baca gitu. Karena semua itu udah ada disediain. Nggak mungkin dong mereka bikin bahasa programming tapi mereka nggak nyediain resource untuk teman-teman belajar ke dia gitu kan. Ya sama Tailwind ini dibuat
Ya nggak mungkin dia nggak nyediain dokumentasinya, gimana teman-teman mau gunain kalau dia nggak nyediain. Gitu kan. Semua bahasa programming, mau itu Tailwind atau ntar ada framework baru lagi, ya teman-teman bisa belajar apapun itu. Yang penting teman-teman tahu cara belajarnya. Cara belajarnya ini, kita butuhnya apa sih? Kita harus tahu dulu butuhnya apa. Tadi misalnya kita butuh ngubah color text-nya, kita tinggal searching di dokumentasi dia, kalau mau ngubah color kayak gimana, gitu. Nah, misalnya kita mau, apalagi, mau mau merubah dia teksnya lebih gede, jadi gede, gitu. Ya, kita tinggal lihat, oh ada text transform yang ngubah dia dari huruf kecil ke huruf besar semua, misalnya. Nah, ini ya, uppercase, kita tinggal pakai dot uppercase, itu ngubah huruf kecil jadi besar semua, gitu. Kalau yang CSS biasa kita harus perlu ke stylingnya lagi, kita panggil kelasnya, kita edit lagi. Nah, ini tuh kita tinggal kayak gini doang, tinggal panggil uppercase-nya gitu. Dia udah secara langsung nge-generate si stylingnya. Nah, gitu. Itu mudah banget pakai Tailwind. Lebih cepet banget karena ya desain tuh gini-gini aja kan. Umumnya ya udah ubah color, ganti fontnya, gedein fontnya, terus transform fontnya dari huruf besar ke kecil. Itu kan hal-hal umum yang teman-teman akan lakuin gitu. Ngapain kita buat ulang satu-satu lagi gitu kan. Nah, itu akan kepake kalau misalnya teman-teman punya lagi kelas gitu. Misalnya di sini ada di bawahnya paragraf ya. Gini, misalnya teman-teman bikin paragraf, this is description of content gitu ya. Terus kita harus, kan kalau yang umum itu kan kita perlu kelas lagi, terus kita buat lagi, misalnya di sini konten. Terus kita mau ngubah color-nya dia gitu kan. Ya kita harus panggil ini lagi kan ke stylingnya. Jadi kerjanya tuh ngerjain hal yang sama tapi 2 kali kerja. Nah, kalau misalnya Tailwind tuh ya udah, kita tinggal bikin lagi di sini, samain aja gitu, kayak teksnya warnanya sama. Nggak perlu bikin kelas ulang gitu. Nah, kayak gitu. Oke, nanti teman-teman bisa baca banyak banget untuk fitur-fiturnya, teman-teman bisa pakai. Gitu. Nah, jadi yang aku bahas pertama itu tadi cara instalasinya ya. Untuk instalasi nanti bisa lihat sini. Nah, tadi ngetesnya bahwa dia jalan atau enggak. Itu udah jalan nih ya. Nah, sekarang konsep Tailwind itu yang pertama ada namanya utility first. Nah, dia ini basisnya utility first, artinya dia tuh benar-benar low class, artinya dia tuh detail banget untuk gunain desainnya. Nah, contohnya di sini kita akan membuat tampilan sederhana dengan menggunakan utility class yang disediain sama si Tailwind ini. Gitu ya, kita akan buat website seperti ini, sederhananya, basicnya. Oke. Nah, di sini coba ya. Oke, karena ini butuh aset, aku butuh aset juga. Nah, ini ya, misalnya tadi kan kalau lihat di desain, itu kan kita butuh apa aja nih? Kita butuh logo, itu aset ya, namanya. Terus kita butuh image, itu aset juga. Terus kita butuh yang lainnya bukan aset nih. Kalau lainnya kita bisa masukin ke HTML. Jadi sini ada 2 aset yang teman-teman harus punya nih, yaitu logo dan image. Itu kan harus ada resource-nya. Nah, misalnya kita ambil deh resource-nya dari Unsplash ya, yang tadi. Ceritanya kita mau buat tampilan seperti ini ya. Jadi mau ada kelas, kita bisa belajar. Berarti kan kita butuh image yang berhubungan dengan coding misalnya. Ya udah, kita tinggal searching aja di Unsplash tadi. Oke, kita tinggal cari foto yang berhubungan dengan coding. Jadi jangan ngambil di Google ya kalau foto. Karena di Google tuh ada copyright dan juga image-nya tuh belum tentu resolusinya bagus gitu, dan belum tentu juga fotonya bagus. Kalau di Unsplash tuh benar-benar foto dari orang yang langsung foto gitu. Jadi dia foto terus dia upload ke sini. Nah, banyak banget kan resource yang bisa teman-teman pakai. Bagus-bagus banget image-nya dan juga dia udah HD gitu. Nah, misalnya kita ambil ini ya. Contohnya kita bisa download free. Oke, aku udah nyimpan ini, terus aku harus butuh logo juga ya, berarti tinggal aku masukin nih. Nah, di sini aku ambil image yang tadi udah kita download, tinggal di rename aja namanya biar lebih mudah dipanggilnya, misalnya coding. Ini kita bisa pindahin ke project kita, jadi naruh asetnya itu harus di dalam
project dia ya. Itu kan aku naruh projectnya di sini. Nah, aku taruh di folder image. Oke, terus aku butuh logo Impact Byte, berarti aku cari image untuk logonya. Nah, oke, aku copy, terus pindahin ke project kita. Sini ya. Oke, ini aku ubah juga namanya biar gampang ya, logo aja. Oke, sekarang kita udah punya resource aset yang mau kita pakai ya di sini. Nah, sekarang kita mau panggil logonya nih. Oke, kita butuh di sini. Ini kita hapus dulu ya. Nah, biasanya kalau ini kita buat dulu div, ini artinya untuk membagi section ya. Kita tinggal panggil. Nah, di setelahnya ada code-nya ya, kalau teman-teman mau lihat cara pakainya, nanti coba langsung dipraktekin aja. Nah, dia butuh div class, oke, terus kita taruh image-nya itu di dalam sini. Nah, ini namanya tag HTML. Kita butuh apa image ya, kita pakai tag HTML ini gitu. Oke. Ini juga udah ada dokumentasinya, teman-teman tinggal lihat aja. Nah, source-nya tadi aku upload di image ya. Oke. Nah, oke, dia udah tampil lah keluar. Jadi kita akses dulu ke foldernya image, terus kita panggil si ikonnya nih, logonya gitu kan. Nah, tapi kita pengen buatnya itu kayak gini, pengen dikecilin ukurannya gitu. Nah, di Tailwind tuh udah support untuk langsung ukur width-nya. Kalau di CSS kita perlu bikin styling dulu, kayak misalnya harus bikin width-nya berapa gitu kan. Nah, kalau di Tailwind itu kita langsung bisa pakai kelasnya dia. Oke, kelasnya itu bisa pakai width. Nah, dia tuh langsung kecil tanpa menyentuh file CSS langsung. Kita langsung di HTML aja, kita nggak kemana-mana nih, nggak ke CSS, langsung pakai HTML. Tapi karena udah Tailwind, ini sebenarnya manggil CSS yang ada di Tailwind kayak gitu. Oke, udah kecil nih ukurannya. Nah, sekarang kita butuh aset image-nya ini kan. Jadi ya kita tinggal panggil lagi di bawahnya di sini. Oke, image juga sama juga sintaksnya. Panggil foldernya lagi, kita panggil image-nya. Oke. Itu ya, kita coba dulu kayak gini. Nah, ini kan gede banget ya ukurannya. Kita bisa kecilin ya ukurannya. Nah, di sini udah dikasih juga, teman-teman bisa pakai kelas ini. Misalnya kita mau kecilin ukurannya di kelas. Nah, oke. Udah lebih kecil, terus kita pengen dia punya rounded ya. Ada rounded seperti ini, ada lingkaran di ujung-ujungnya. Nah, kita tinggal tambahin lagi nih kelasnya gitu. Di Tailwind tuh udah disediain untuk nambahin rounded itu pakai di sini, pakai rounded MD. Oke. Di sini juga udah ada, kalau teman-teman mau lihat, tinggal cari aja, oh, rounded image, tinggal searching rounded. Nah, dapat nih gitu. Ya gimana sih pakainya? Tinggal lihat lagi. Oh, bisa pakai rounded none, bisa pakai rounded SM, bisa pakai rounded aja, tergantung ukuran yang teman-teman mau gitu. Kalau SM tuh dia kecil, kalau MD itu lebih medium ya, LG itu lebih large, lebih besar, kita bisa pakai full gitu. Nah, itu tergantung project teman-teman. Misalnya aku mau pakai yang rounded SM. Oke, nah dia udah rounded sedikit ya, sedang ya. Kalau mau dibesarin berarti tinggal diganti aja. MD. Nah, dia akan lebih besar nih roundednya. Gitu. Oke. Nah, terus kita mau buat lagi dia ada shadow-nya gitu ya, ada bayangannya di balik image ini. Ya udah, teman-teman tinggal searching lagi. Oh, mau butuh shadow nih gitu. Tinggal searching aja shadow. Nah, dia udah nyediain juga dokumentasinya. Oh, ini kita bisa pakai ini. Tinggal kebutuhannya apa gitu kan.
Nah, kalau di slide itu kan kita pakainya Shadow XL ya. Di sini juga ada nih, Shadow XL tuh berarti lebih besar. Oke, ukurannya tuh lebih, jadi dia 20, 25, kalau yang kan lebih kecil ya. Gitu. Teman-teman juga pakai lagi di sini. Shadow. Nah, dia juga udah ada suggest-nya nih, teman-teman bisa pakai langsung. Oke, kalau aku mau yang XL. Nah, dia bayangan gitu ya. Bayangan sedikit di belakangnya gitu. Nah, itu untuk cover-nya. Terus next-nya kita butuh lagi nih, kita butuh teks ya. Ya udah, tambahin lagi. Teksnya kita pakai H1. Ini sama kayak di Microsoft title ya. Berarti di sini belajar online ya. Online kelas Tailwind CSS. Udah, tambahin lagi. Online kelas Tailwind CSS. Oke, nah ini kan kalau bawaan H1 itu kan plain text kayak gini ya, kurang bagus sih dilihatnya. Kita mau ada warnanya. Yaudah, kita tinggal tambahin lagi. Kelas, kita butuh mau gedein dia teksnya. Berarti kita butuh teks ukurannya. Tuh kan. Teks misalnya kita gedein jadi 4XL. Nah, dia besar ukurannya. Kita butuh warnanya, berarti kita pakai teks. Nah, itu ya. Terus tadi kita pakai kode apa lagi nih? Kita ubah warnanya di sini ya, text ini text gray. Terus kita bold karena dia heading, kita butuh font boldnya. Terus kita tambahin di sini. Gitu. Jadi sesuaiin aja dengan kebutuhannya aja, pakainya kelasnya gitu. Nah, dia lebih bold ya. Gitu. Oke, nah itu untuk teksnya. Oke. Kita butuh ini ya, karena dia mau di posisi ke bawah, kita butuh tag BR-nya di sini, biar dia posisinya ke bawah. Tuh, di sini kita butuh. Nah, terus kita pengen dia ini punya warna yang berbeda, maka kita pakai inspawn biar kelas on Tailwind ini punya warna yang berbeda. Itu ya, kita tambahin kelasnya, kita ubah lagi nih colornya. Oke. Nah, itu ya. Terus karena dia itu jaraknya terlalu jauh, atas dengan bawah, kita bisa kecilin nih, pakai kelas namanya leading type. Oke, kita tambahin nih. Di mana tuh? Tambahinnya di H1-nya. Oke, tambahin di sini kelasnya leading type. Jadi jaraknya yang atas dengan bawah itu agak mepet ke dalam. Nah, gitu ya. Oke, udah sama belum ya? Sekarang satu lagi nih. Oh, butuh paragraf. Ya udah, kita tinggal tambahin lagi paragraf. Kalau paragraf di HTML itu kita pakainya P. Ya, jadi kita pakai P-nya. Nah, kontennya gitu. Kontennya apa sih? Ya udah belajar win space dengan mentor baik. Ya. Nah, oke, seperti ini. Kira-kira gitu. Nah, jadi nanti tinggal kita bikin buttonnya. Oke, untuk persingkat waktu aku coba kopas aja ya dari yang sebelumnya. Jadi itu intinya, basicnya Tailwind seperti itu. Dia bikin kelas, langsung kita pakai kelasnya apa aja sih yang kita butuhin desainnya gitu. Kita nggak nyentuh sama sekali file CSS-nya dari tadi ya. Kita cuma nyentuh file HTML aja. Nggak perlu bikin file CSS-nya. Nah itu konsep dari Tailwind. Core konsepnya seperti itu. Oke, jadi ini aku coba paste dulu ya, copy dulu yang sebelum dibuat.
biar mempersingkat waktu ya. Oke, proses tadi kurang lebih kayak gitu. Oke. Gitu ya. Oke, ini tadi kita ubah logo. Nah, oke. Nah, kita bisa lihat kalau di mobile tampilannya kayak gimana, itu kita bisa di browser itu udah disediain tuh kayak tampilan gitu. Kita tinggal klik aja, oh ternyata di mobile tampilannya kayak gini nih di handphone. Oke, nah itu basicnya. Terus kalau di front end itu yang paling penting ada yang namanya responsive design. Responsive design ini gimana caranya kita buat website itu yang bisa diakses di desktop base dan juga di mobile. Bayangin kita bikin website tapi kita nggak merhatiin apakah dia bisa dilihat di handphone, karena kan handphone layarnya kecil ya, lebih kecil daripada kita buka di laptop gitu atau komputer. Nah, berarti kita harus ngakalin gimana caranya yang tadinya teks panjang kalau di handphone itu bisa kelihatan. Nah, itu kita bisa belajar yang namanya responsive design. Gimana caranya ngatur konten itu bisa responsif gimana pun device-nya, mau itu di tablet, mau itu di handphone, mau itu di desktop, itu kita bisa atur itu gitu. Jadi front itu bukan cuma bikin code sekali itu sudah, tapi kita harus mikirin gimana caranya itu bisa dilihat juga di handphone yang kecil sekalipun gitu. Nah, itu tugas dari developer. Di Tailwind itu kita udah set udah ada bawaannya itu menurut mereka itu small handphone itu ukurannya minimal 640, di tablet itu segini, nah, dan seterusnya. Dia udah punya prediksi bahwa ini tuh yang akan digunain gitu, karena mereka udah nyobain juga kayak gitu. Oke, nah ini contohnya ya, misalnya kita bikin desktop view-nya kayak gini gitu kan. Coba teman-teman lihat di sini dia satu baris itu 2 kolom kan. Tapi kalau di mobile web itu nggak mungkin dong kita bisa bikin website kayak gini. Pasti dia akan overflow kan, akan lebih kan. Nah, kita akalinnya dengan cara dibuat ke bawah. Gitu. Nah, si Tail ini udah support bikin ini gitu. Oke, ini aku waktunya sampai jam berapa ya? Jam 8 ya? Iya, Mas, sampai 8 ya? jam 8. Oke, ini baru satu topik loh. Masih ada. Oke, mungkin aku singkat-singkat aja kali ya. Nah, jadi jadi si Tail ini udah support untuk nge-design responsifnya. Kita tinggal pakai kelas yang dari dia. Nih, misalnya kita mau bikin tampilannya menjadi mobile. Itu kita punya kelas di sini namanya SM. SM berarti kalau misalnya di handphone itu teksnya berubah gitu. Nah, contohnya, misalnya aku mau buat dia. Nah, ini kan aku view-nya itu responsif ya, artinya di mobile. Nah, misalnya aku pengen kalau teksnya di mobile, si belajar online ini aku ubah nih. Bentar ya, aku balikin lagi deh code-nya. Oke, nah ini kan tadi yang kita buat ya. Nah, misalnya aku mau pas di mobile, itu kita bisa pakai namanya kelasnya SM. Tadi kan SM itu mobile ya. Nah, kalau di mobile kita mau warnanya dia, color-nya dia, itu kita ganti. Misalnya kita gantinya menjadi green ya. Oke. Nah, kita pengen di mobile-nya dia warnanya hijau. Tapi kalau di desktop view, kita pakai LG. Tadi kan kalau yang gede, dia pakai LG nih. Di LG itu kita mau dia tetap warna merah. Berarti text red 100. Nah, ini sederhananya seperti ini. Jadi, ini kan kita bikin responsif nih. Nah, kalau kita mau tampilkan desktopnya, di laptopnya, kita klik lagi. Oke, ini kita besarin. Nah, dia warna merah nih, karena dia kita atur kalau dia di desktop itu warnanya merah. Kalau di mobile itu warnanya hijau. Nah, itu kita bisa atur di Tailwind. Hanya menggunakan SM dan LG. Kalau SM dia apa, kalau LG dia apa. Nah, itu semudah itu Tailwind. Kalau misalnya nggak pakai Tailwind, kita harus ngeset ukuran dulu di awal. Ukurannya berapa ya? Ukuran berapa, nanti kita panggil kelasnya dulu, diubah lagi. Kalau kelas ini ubahnya apa gitu. Itu lebih lama banget waktunya.
Jadi kalau misalnya teman-teman butuh waktu cepat untuk ngerjain app itu, Tailwind ini ngebantu banget. Gitu. Nah, dia udah support untuk responsive design. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk nge-set responsive design-nya. Gitu. Dan masih banyak lagi untuk fitur-fitur yang disupport sama Tailwind gitu. Dia tuh udah nyediain semua deh, teman-teman tinggal pakai aja. Itu enak banget sih pakai ini. Tapi teman-teman harus menguasai dulu basic-nya gitu. Sehingga teman-teman tahu fungsionalitasnya itu sebenarnya untuk apa. Gitu. Oke, nah ini kelas yang tadi kita pakai tuh. Kalau kelas text white tuh menjadi white, terus sebenarnya dia udah generate data gitu. Di belakang layar tuh dia udah punya kayak gini. Kita tinggal gunain aja. Gitu. Oke. Nah, itu untuk Tailwind ya. Nanti teman-teman untuk detail bisa baca slide-nya. Karena waktunya terbatas, kita langsung lanjut ke React.js ya.